Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azril Zibran El Akmali dengan NIM 3333210091 dari kelas A, jurusan Teknik Industri 2021, ingin menjelaskan tentang reaksi redoks part 1, 1 sampai 5 dengan dosen pengampu kimia dasar Bapak Fajri Ihsan. Nah, di sini tuh ada 5 poin yang ingin dibahas. Yang pertama itu pengertian biloks atau bilangan oksidasi. Kemudian ada aturan-aturan penentuan biloks. Selanjutnya ada pengertian reaksi redoks. Ada juga penggolongan reaksi berdasarkan biloks. Selanjutnya ada pengertian reduktor dan oksidator. Kita beralih yang ke satu, pengertian biloks ya. Jadi apa sih biloks itu? Jadi biloks atau bilangan oksidasi yaitu jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan ke atom lain. Nah, jadi beberapa atom ini hanya mempunyai satu biloks, namun ada beberapa atom yang mempunyai lebih dari satu biloks. Jika kita menemukan nilai dari sebuah bilangan atom pada suatu molekul ataupun senyawa, maka kita nih harus mengetahui terlebih dahulu biloks atom unsur lainnya yang mempunyai sifat-sifat umum atau standar. Jadi di sini kita beralih ke bagian 2, yaitu aturan-aturan penentuan biloks. Di sini ada 8 ya, sekitar 8. Yang pertama, biloks unsur bebas yang berbentuk atom atau molekul unsur yang bernilai 0. Jadi unsur bebas ini ada yang berbentuk atom, ada yang berbentuk molekul yang bernilai itu 0. Jadi unsur bebas adalah unsur yang tidak bisa bergabung dengan unsur lainnya. Nah, makanya disebut unsur bebas karena tidak bisa bergabung dengan unsur lainnya. Jadi di sini ada yang berbentuk atom, unsur bebas berbentuk atom. Contohnya, biloks Cu pada Cu, yaitu bernilai 0. Biloks Na pada Na bernilai 0 juga. Biloks Fe pada Fe bernilai 0. Kemudian selanjutnya itu ada unsur bebas yang berbentuk molekul. Ada biloks H pada H2 bernilai 0. Biloks O pada O2 bernilai 0. Biloks Cl dalam Cl2 bernilai 0 pula. Jadi di unsur bebas ini, mau baik atom maupun molekul, itu nilai biloksnya itu 0, sama dengan 0. Kemudian ada yang kedua, aturan yang kedua yaitu bilangan oksidasi ion monoatom untuk satu atom. Dan poliatom yang lebih dari satu atom adalah sama pada muatan ionnya. Nah, di sini ada contoh yang monoatom atau yang yaitu Na+, Ca2+, Al3+, dan Cl berurutan adalah +1, +2, +3, dan -1 sesuai dengan muatannya. Kemudian yang poliatom, yaitu ada NH4+, SO42-, PO43-. Jadi berurutan sesuai dengan muatannya, yaitu +1, -2, dan -3. Itu. Selanjutnya, bilangan oksidasi unsur pada golongan 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Nah, jadi di 1A ini kan kita ada Li, H, Na, K, Rb, Cs, Fr. Nah, di golongan 1A ini, maka biloksnya itu 1. Nah, contohnya, biloks Na dalam NaCl yaitu +1. Kemudian yang kedua, golongan 2A. Nah, di sini ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Jadi biloksnya itu 2. Contohnya yaitu biloks Mg dalam MgSO2 yaitu +2. Kemudian ada lagi 3A. B, Al, Ga, itu +3. Contohnya yaitu biloks Al dalam senyawa Al2, O3 yaitu +3 karena golongan 3.
Selanjutnya yaitu bilox golongan transisi atau golongan B yang lebih dari 1. Di sini ada contohnya, Cu itu ada +1 dan +2, Au +1 dan +3, dan Sn +3 dan +4. Selanjutnya yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion itu sama dengan muatannya, jumlah muatannya. Di sini ada contoh NH4 plus sama dengan +1, karena di sini muatannya adalah 1. Jadi bilox H ini sama dengan +1. Atom H memiliki indeks 4. Maka bilox H dikalikan dengan indeks H sama dengan +4. Karena jumlah muatannya itu 1, maka bilox N haruslah -3. Agar jika ketika N dan H-nya itu dijumlahin, hasilnya sesuai dengan jumlah muatannya, yaitu 1. Itu. Selanjutnya yaitu kita punya jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Contohnya H2O sama dengan 0. Di sini bilox H itu kan biloxnya 1. Bilox H itu 1 plus 1 atau 1. Atom H itu punya indeks 2. Nah, jadi bilox H dikalikan dengan indeks H, jadinya +1 dikalikan dengan 2. Karena H-nya ini kan ada 2, jadi 1 dikali 2 jadinya 2. Kan? Agar jumlah H dan O itu sama dengan 0, maka O-nya ini haruslah -2, biar sama dengan 0. +2 ditambah -2 atau +2 -2 itu sama dengan 0. Kemudian ada bilox hidrogen bila berikatan dengan logam sama -1. Jadi jika berikatan dengan logam sama dengan -1. Jika berikatan dengan non-logam itu +1. Nah, contohnya itu bilox H dalam AlH3. Karena Al itu logam ya, logam 1A, golongan 1A, maka dia dikategorikan biloxnya yang -1. Nah, jadi di sini ada pembuktian ya. Atom Al golongan 3A. Sehingga bilox Al itu +3. Nah, kita lihat dari sini kan jumlah bilangan unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Nah, itu aturannya. Maka bilox Al dan H jika dijumlahkan hasilnya harus 0. Nah, agar bilox Al ini ditambah bilox H sama dengan 0, maka bilox H haruslah -3 tentunya. Karena Al ini +3, ini harus -3 biar sama dengan 0. Jadi H itu memiliki indeks 3, nah maka H3 kan tadi -3 ya. Keseluruhannya -3. Karena ininya indeksnya 3, maka dibagi 3, jadinya -1. Nah, terbukti jika bilox H dalam AlH3 yaitu -1. Selanjutnya kita punya bilox oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida sama dengan -1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa non-peroksida itu -2. Contohnya itu bilox O dalam BaO2. Jadi atom Ba ini merupakan unsur golongan 2A, sehingga bilox Ba sama dengan +2. Jumlah bilox Ba dan bilox O harus 0. Aturan bilox poin 6, sesuai yang aturan yang sebelumnya. Nah, maka dari itu bilox O harus bernilai -2. Ya kan? Nah, O ini memiliki indeks 2. Jadi yang -2 ini harus dibagi 2. Jadinya O di sini benarlah -1. Selanjutnya yaitu pengertian reaksi redoks. Apa sih reaksi redoks itu? Reaksi redoks ini merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia. Jadi reaksi redoks ini berkaitan dengan pelepasan atau pengikatan elektron, atom oksigen dan atom hidrogen. Di sini kita memiliki pengertian reduksi ya. Jadi reduksi yaitu reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Dapat dikatakan ini reduksi ini reaksi di mana suatu zat kehilangan oksigen. Dan oksidasi reaksi yang mengalami peningkatan bilox dan penurunan elektron. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Nah, di sini ada
contohnya ya. Jadi di sini ada reaksi Fe plus SO4 2-. Jadi Fe3 plus SO2. Jika kita lihat dari reaksinya, di sini kita dapat ada reduksi nih, yang artinya itu pengurangan bilox. Di sini kebetulan S, jadi kita cari ya SO4 2- dari sini kan. Nah, karena ini kita memiliki muatan yang 2-, maka di sini sama dengan -2. Nah, kita cari dulu ya. Yang diketahuinya itu O. 4 dikali -2 karena ya jadinya sama dengan -2. Nah, bilox S plus -8 sama dengan -2. Nah, bilox S-nya kita pindah 8-nya. 8 -2 jadi plus 6. Jadi kita dapat bilox S di SO4 2- plus 6. Kemudian menjadi SO2. Nah, O2 ini kan biloxnya itu -2 ya, dikali 2 jadi -4. Karena ini unsur ya, unsur bebas ya. Ini unsur bebas, maka bilox SO2 sama dengan 0. O2 tadi udah saya sebut, O itu biloxnya -2 dikali 2 jadinya -4. Agar 0, maka -4 plus 4. Nah, ketemulah nih bilox S-nya itu plus 4. Di sini kita dapat bahwa reaksi ini merupakan reaksi reduksi. Reaksi dari SO4 2- ke SO2. Selanjutnya ada reaksi oksidasi. Di sini kita dapat kita lihat ada reaksi Fe sama yang kayak tadi. Kemudian kita cari oksidasinya ya. Jadi Fe dengan Fe3+. Fe 0 karena unsur bebas. Kemudian Fe di sini Fe3+ itu biloxnya plus 3 karena dia mempunyai muatan plus 3+ atau plus 3. Nah, karena mengalami perubahan bilox ya, pertambahan penjumlahan bilox dari 0 ke plus 3, maka Fe dari Fe ke Fe3+ kita dapat oksidasi. Kemudian selanjutnya ada reaksi bukan redoks. Di sini ada Ag+ plus Cl- menjadi AgCl. Ag biloxnya plus 1, kemudian Cl -1. Kemudian AgCl plus 1 dan -1. Di sini dari Ag plus Cl- menjadi AgCl tidak terjadi perubahan bilox, sehingga tidak bisa kita katakan reaksi ini sebagai reaksi redoks. Jadi ini adalah reaksi bukan redoks. Selanjutnya ada reaksi disproporsionasi atau autoredoks. Jadi ini tuh jenis khusus reaksi redoks, di mana suatu unsur dari suatu reaksi mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus membentuk dua produk yang berbeda. Di sini kita ada contoh Cl2 plus 2NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Di sini kan Cl2 karena unsur bebas biloxnya otomatis 0. Kemudian di sini ada Cl. Na karena golongan 1A dia itu biloxnya plus 1. Kemudian Cl jadi -1 karena ini tuh unsur bebas sama dengan 0. Jadi Cl kita dapat -1. Dari Cl2 ke NaCl itu mengalami reduksi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi. Selanjutnya yaitu Cl2 ke NaClO. Nah, di sini kan O itu biloxnya -2. Na tadi plus 1. Cl itu sisanya. Kan ini juga merupakan unsur bebas ya. Jadi NaClO sama dengan 0. Na plus 1, O -2. Cl-nya berapa? Plus 1. Jadi dari 0 ke plus 1 itu merupakan reaksi oksidasi. Kemudian ada pengertian reduktor dan oksidator. Apa sih reduktor itu? Reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Sebaliknya, oksidator yaitu zat yang mengalami reduksi. Ada contohnya yaitu reaksi masih sama, reaksi tadi. Nah, di sini tuh terjadi reaksi oksidasi, di sini reduksi. Nah, yang kita bahas sebelumnya, reduktor merupakan zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi.
Maka dari itu yang mengalami oksidasi di sini Fe. Sedangkan reduksi itu sedangkan oksidator maksud saya itu yang mengalami reduksi. Di sini yang mengalami reduksi apa? S. Nah, di sini jadinya oksidatornya S begitu. Oke, sekian dari saya. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.